Budidaya Online, Bab ke-33. Setelah memenuhi kriteria untuk mempelajari aura pedang, Yuan dan Xiao Hua melanjutkan berburu monster selama beberapa jam. Aku telah berlatih dengan pedang tanpa henti selama 5 jam sekarang. Tapi sepertinya aku masih tidak bisa mempelajari aura pedang ini. Yuan menghela nafas. Akan lebih mengejutkan jika saudara Yuan benar-benar mempelajari aura pedang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan para jenius top di surga tinggi perlu berlatih selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat mempelajari aura pedang. Xiao Hua berkata padanya, "Tidak perlu tidak sabar, saudara Yuan. Anda tanpa ragu adalah seorang jenius yang lahir dengan afinitas tinggi dengan pedang. Jika kamu cukup berlatih, kamu pasti akan mempelajari sword aura cepat atau lambat." Yuan mengangguk, dan mereka kembali berburu lebih banyak monster. Setelah membunuh beberapa monster, sebuah notifikasi muncul di hadapan Yuan. "Selamat, Anda telah membunuh 1000 monster. Anda telah mendapatkan gelar Pembunuh Monster Pemula. Karena gelar Anda, Pembunuh Monster Pemula, semua kerusakan yang Anda berikan kepada monster akan meningkat sebesar 10%. Monster akan merasakan lebih banyak rasa sakit dari seranganmu saat kerusakanmu pada mereka meningkat. Ini adalah gelar kedua saya, dan bahkan datang dengan efek yang sangat menguntungkan." Yuan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah gelar adalah hal yang umum di budidaya online. Tentu saja, karena kurangnya panduan untuk game ini, dia tidak dapat mengetahui dengan pasti tanpa berbicara dengan orang lain atau mencarinya secara online. Beberapa saat kemudian, Xiao Hua tiba-tiba berhenti bergerak dan berkata, "Saudara Yuan, ada seseorang di depan kita." "Oh, apa yang dilakukannya?" tanya Yuan. Dia tampaknya mondar-mandir di depan pintu masuk gua ini dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mendengar kata-kata Xiao Hua, Yuan merenung. Apakah dia seorang NPC atau pemain? Mari kita lihat situasinya. Jika dia benar-benar khawatir, mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Dia berkata. Xiao Hua mengangguk, dan mereka berjalan menuju pintu masuk gua ini. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan kulit pucat memasuki pandangan mereka, dan pria parubaya itu memperhatikan mereka pada saat yang sama. "Ah, tampaknya permohonan saya akhirnya mencapai surga. Tolong, penggarap yang terhormat, saya butuh bantuan Anda." Pria parubaya itu dengan cepat mendekati mereka dengan mata berkaca-kaca dan ekspresi putus asa. "Apa masalahnya?" Yuan bertanya padanya. "Putriku, dia ditangkap oleh monster yang menakutkan dan dibawa ke dalam gua. Tolong, bisakah kamu membantuku dengan membawanya kembali? Saya akan melakukan apapun sebagai imbalan atas bantuan Anda. Tolong." Penyelamat, pria parubaya itu bahkan berlutut dan bersujud pada Yuan. "Anda telah menerima quest, permohonan orang tidak dikenal. Lokasi, gua diam laba-laba setan. Kesulitan, sedang. Deskripsi misi, bantu pria itu dengan menyelamatkan putrinya dari laba-laba iblis." Sebuah pencarian. Yuan langsung tertarik, karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi quest normal. Xiao Hua, apa itu laba-laba iblis? Dia memutuskan untuk menanyakannya terlebih dahulu. Laba-laba iblis adalah monster yang cerdas dan penipu yang kebanyakan tinggal di dalam gua seperti ini, dan mereka biasanya berada dalam level prajurit roh. Xiao Hua berkata padanya, "Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkan laba-laba iblis di levelku saat ini?" Xiao Hua mengangguk. Selama budidayanya di bawah level ketiga, itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Yuan. Yuan menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya, dan dia menatap pria parubaya itu dan berkata, "Oke, kami akan membantumu menyelamatkan putrimu. Anda telah menerima quest, Unknown Manslayer. Oh, terima kasih banyak, prajurit pemberani. Kamu bisa berterima kasih padaku setelah aku kembali dengan putrimu," kata Yuan kepadanya sebelum dia mendekati gua. "Anda akan memasuki gua senyap laba-laba iblis. Level yang direkomendasikan, Spirit Warrior level ketiga ke atas. Ayo pergi, Xiao Hua," kata Yuan padanya, yang mengangguk dengan kilatan misterius di tatapannya. Begitu Yuan dan Xiao Hua memasuki gua tak lama kemudian, pria parubaya yang berdiri di luar berteriak dalam hati, "Akhirnya,
Saya akhirnya bebas. Tempat ini tidak segelap yang kuduga, kata Yuan setelah menyadari bahwa dia bisa melihat ke dalam dengan jelas meskipun terlihat gelap dari luar. Itu karena semua indera saudara Yuan telah meningkat setelah menjadi seorang kultivator. Xiao Hua berkata. Dan kemudian dia melanjutkan. Ngomong-ngomong, saudara Yuan harus berhati-hati. Hah, bisakah kamu merasakan laba-laba iblis? Namun, Xiao Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, pria di luar itu, dia berbohong kepada kita. Mata Yuan melebar karena terkejut setelah mendengar kata-kata seperti itu. Dan dia bertanya, apa maksudmu dengan itu? Mengapa dia berbohong kepada kita? Dan bagaimana Anda bisa tahu? Karena Xiao Hua telah menelusuri seluruh gua ini dengan indera spiritualnya. Dan dia tidak dapat merasakan, putri, pria itu di dalam tempat ini. Namun, ada laba-laba iblis di sini. Tapi keputusasaan di matanya tampak begitu nyata. Begitu juga air matanya. Bagaimana jika laba-laba iblis sudah memakan putrinya? Yuan bertanya, masih merasa sedikit ragu. Itu tidak mungkin. Karena Xiao Hua bisa merasakan darahnya. Mungkin pria di luar bekerja untuk laba-laba iblis dengan memikat orang ke tempat ini untuk itu. Lagi pula, laba-laba iblis adalah makhluk yang sangat licik dan cerdas. Tidak jarang mereka menggunakan manusia untuk memancing manusia lain ke dalam tempat tinggal mereka. Tidak mungkin. Yuan berhenti bergerak dan berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak meragukan pria itu bahkan sedetik pun karena Quest. Jika pria itu benar-benar menipu mereka, mengapa Quest muncul? Bahkan memintanya untuk menyelamatkan putrinya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Lalu haruskah kita berbalik dan meninggalkan tempat ini? Yuan bertanya padanya. Kita bisa melakukan itu. Tapi bukankah saudara Yuan ingin melawan monster di level Spirit Warrior? Ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk saudara Yuan. Setidaknya Xiao Hua berpikir begitu. Kau pikir begitu? Yuan menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Haruskah dia melanjutkan quest ini yang mungkin jebakan? Atau haruskah dia berbalik dan berhenti? Bersambung.